Gembala yang baik. Saya ingatkan bahwa tema ini, teks dasarnya adalah Yohanes pasal 10 ya. Nah, sekarang kita membahas bagian akhir dari teks Yohanes pasal 10 ini, di mana kita akan lihat ayat 27 sampai dengan 29. Dan ini menekankan keamanan dari domba ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, kita sudah belajar banyak tentang gembala dan domba ya. Sudah bicara tentang dombanya, betapa domba tergantung pada gembala. Dia bodoh, dia gampang tersesat, dia lemah, dan sebagainya. Lalu waktu bicara gembala, kita sudah bicarakan tentang orang upan, gembala-gembala yang brengsek, dan ancaman Allah pada gembala yang brengsek, kecaman, lalu Allah mau gantikan dan sebagainya. Karena pada bagian yang terakhir, kita membicarakan tentang keamanan domba. Sebetulnya dari bagian-bagian yang lalu pun jelas ini sudah ada ya. Fakta bahwa Allah itu menggantikan sebagai gembala, lalu kalau hilang dia cari sampai ketemu dan sebagainya, sudah menunjukkan keamanan. Tapi sekarang kita bahas khusus dari teks ini, dari ayat 27 sampai dengan ayat 29, khususnya 28 dan 29-nya. Saudara, poin pertama ini kita akan soroti Yohanes 10, 27 sampai 29, tidak usah kita baca ulang. Sebetulnya yang saya tekankan ayat 28, 29. Tapi saya tetap berikan 27-nya untuk melihat konteksnya, bahwa 28, 29 itu bicara tentang domba ya. Kalau tidak ada 27-nya, tidak kelihatan bicara tentang siapa. Ada 27-nya kelihatan kalau bicara tentang domba. Dan saya juga tetap akan bahas singkat tentang ayat 27-nya. Kita langsung masuk dalam poin A ya. Ayat 27 kita baca sekali lagi ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, saya ingin tunjukkan tafsiran dari Adam Clarke tentang ayat ini, tentang Yohanes 10 ayat 27 ini ya. Perhatikan ayatnya dan dengarkan bagaimana dia ngomong. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, tetapi kamu tidak mau mendengar. Ya, kalau domba dengar, kamu tuh Yahudi ya, tidak mau dengar. Domba-dombaku mengikut aku, tapi kamu tidak mau mengikut ataupun mengakui aku. Lalu ini kata-kata Adam Clarke ya. Orang manapun yang membaca tanpa prasangka bisa dengan mudah melihat bahwa Tuhan kita sama sekali tidak menunjukkan secara implisit. Secara implisit pun tidak, apalagi eksplisit ya. Sama sekali tidak menunjukkan secara implisit bahwa orang-orang ini tidak bisa percaya, karena Allah telah membuatnya mustahil bagi mereka. Tapi hanya karena mereka tidak mendengar atau mengikut Kristus, yang seluruh percakapan Tuhan kita buktikan bisa mereka lakukan. Jadi sebetulnya mereka bisa, dengar bisa, ikut bisa, tapi mereka tidak mau. Bukan Tuhan yang membuat mustahil. Ya, itu artinya dia. Domba-domba Kristus bukanlah mereka yang tercakup dalam ketetapan kekal manapun, dengan pengeluaran dari orang-orang lain, dari kerinduan dari batin, dari belas kasihan kekal. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mendengar, percaya kepada, mengikuti, dan mentaati Sang Juru Selamat dunia. Jadi saudara, jelas bahwa kalau dia mengatakan domba-domba Kristus ini ya, bukanlah mereka yang tercakup dalam ketetapan kekal. Dia menyangkal predestinasi pasti ya, ketetapan kekal manapun, dengan pengeluaran itu jadi sebagian dipilih, sebagian ditolak. Ini yang reprobate ya, yang ditetapkan binasa. Itu dia tidak percaya semua. Cuma kata-kata kerinduan dari batin ini saya tidak terlalu mengerti apa yang dia maksud ya. Nah, tapi yang domba itu kata dia adalah mereka orang-orang yang mendengar, percaya, mengikut, mentaati Sang Juru Selamat. Saudara, saya berikan tanggapannya. Adam Clarke ini menggunakan ayat yang sama sekali tidak cocok untuk apa yang dia katakan.
Sehingga memunculkan ajaran seperti ini. Ayat ini sama sekali tidak bicara predestinasi memangnya. Ya jelas memang. Kalau dilihat dari ayat itu, ya memang kita tidak dapat doktrin predestinasi. Tapi satu ayat sebelumnya, kamu tidak percaya karena kamu bukanlah domba-dombaku. Jadi alasan mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya adalah karena mereka bukan domba, bukan orang pilihan. Mestinya di sana kalau mau bahas predestinasi, tapi tidak. Dia bahas dalam ayat 27. Ya ayat 27 jelas sama sekali tidak ngomong apa-apa. Lalu muncul ajaran model seperti ini. Ayat ini tidak menjelaskan sama sekali apa sebabnya seseorang itu percaya atau tidak percaya kepada Kristus. Hal itu harus didapatkan di teks-teks lain dari Alkitab. Sekarang coba perhatikan bagaimana William Hendriksen menafsirkan ayat yang sama. Dia menafsirkan Yohanes 10 ayat 27, tapi dia mengambil acuan ayat-ayat lain untuk mengajarkan apa yang dia katakan. Sangat jelas orang-orang tidak bisa membuat diri mereka sendiri menjadi domba. Tadi dia berikan Yohanes 6 ayat 39 dan 44, Yohanes 10 ayat 29. Nanti kalian lihat ayat itu. Domba-domba tidak mendengar suara, kecuali suara itu telah keluar lebih dulu. Dan domba tidak mengikuti, kecuali gembala mendorong mereka keluar dari kandang dan berjalan di depan mereka. Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Juga adalah karena gembala yang baik memberikan kepada domba-domba hidup yang kekal, maka mereka tidak binasa dan tidak seorang pun merebut mereka dari tangannya. Domba-domba tidak pasif, memang tidak. Mereka mendengar, mereka mengikut, tapi tindakan itu merupakan hasil atau akibat dari pemberian atau anugerah. Mereka sendiri adalah pemberian dari Bapa pada anak. Pemikiran ini ditekankan dalam konteks ini ayat 29. Ya, saya coba perhatikan ayat yang dijadikan referensi ya. Yohanes 6 ayat 39 dan 44. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Jadi domba itu bagaimana kok bisa menjadi domba? Karena Allah Bapa memberikan mereka kepada anak, kepada Yesus, baru mereka jadi domba. Ya, dan itu tidak akan hilang. Kalau ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang padaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ayat ini bicara secara eksplisit. Domba itu bagaimana kok bisa menjadi domba? Ditarik oleh Bapa, pekerjaan Bapa. Lah kenapa yang lain tidak tarik? Di sini tergantung predestinasi. Kalau dia orang pilihan, satu saat dia ditarik, dia akan percaya. Tapi yang bukan domba tidak akan ditarik seperti itu. Lalu yang 10 ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ya, jadi domba memang dombanya dengar, dan dombanya ikut, tapi harus suaranya keluar dulu, gembalanya jalan depan, baru mereka ikut. Jadi tindakan gembala itu yang ada lebih dulu. Gembala pegang inisiatif, lalu domba itu mengikut. Lalu ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi laki-laki saudara, domba itu karena Bapak berikan mereka kepadaku, baru mereka itu bisa percaya dan menjadi domba. Saudara Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes 10 ayat 27, dia berkata demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ia membuktikan oleh suatu argumentasi yang ditarik atau diambil dari kebalikannya, bahwa mereka bukanlah domba-domba karena mereka tidak mentaati Injil. Ini yang dibicarakan dalam ayat 26 ya. Dia berkata, kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Ya, mereka tidak bisa percaya Injil karena memang mereka bukan domba. Mereka memang bukan orang pilihan. Saya lanjutkan. Karena Allah secara efektif memanggil semua orang yang telah Ia pilih, sehingga domba-domba Kristus dibuktikan oleh iman mereka. Dan memang alasan mengapa sebutan domba diterapkan kepada orang-orang percaya adalah bahwa mereka menyerahkan diri mereka sendiri kepada Allah untuk diperintah oleh tangan dari sang gembala kepala. Dan setelah menyingkirkan kepuasan dari sifat dasar mereka, mereka menjadi lembut dan bisa diajar.
bukanlah penghiburan yang kecil bagi guru-guru yang setia, bahwa sekalipun bagian yang lebih besar dari dunia tidak mendengar pada Kristus, tetapi ia mempunyai domba-dombanya yang ia kenal, dan oleh siapa ia juga dikenal. Hendaklah mereka melakukan yang sekuatnya untuk membawa seluruh dunia ke dalam kandang dari Kristus. Tapi pada waktu mereka tidak berhasil sesuai keinginan mereka, hendaklah mereka puas dengan satu pertimbangan ini, bahwa mereka yang adalah domba-domba akan dikumpulkan oleh perantaraan mereka. Ya saudara, saya ingin tekankan yang warna hijau ini ya, di mana dia menerapkan pada para pengajar atau pemberita firman. Saudara guru sekolah minggu kek, saudara guru agama kek, saudara pengkhotbah, saudara pendeta, penginjil, dosen teologi, saya tidak tahu, atau penginjil pribadi bahkan, ya. Maka ini kata-kata ini menjadi penghiburannya. Dia berkata bukan penghiburan yang kecil bagi guru-guru yang setia, bahwa sekalipun bagian yang lebih besar dari dunia tidak mendengar pada Kristus, tapi dia punya domba-dombanya yang dia kenal, dan oleh siapa dia juga dikenal. Memang sudah, kalau kita beritakan firman, kalau kita nginjil, kita akan jelas melihat hal itu. Bagian terbesar menolak. Saya merasa orang-orang yang mengatakan kalau nginjil berhasil, itu lebih banyak pada membual daripada mengatakan kebenaran. Atau, ya ini maklum orang timur ya, diinjili sungkan, nggih, mau percaya Yesus, nggihnya tuh mulut tok, tapi dia sungguh-sungguh. Dan kita, kalau kita memberitakan firman, kita memberitakan Injil, kita mesti punya cukup kepekaan ya, untuk tidak menerima ya sebagai ya. Memang tidak gampang, tidak selalu bisa, tapi saya mesti tahu, ini ya, memang ya atau asal ngomong. Nginjili orang timur susahnya di sana. Kalau orang barat itu terang-terangan, Kak, mau masuk saja diusir saudara. Pintu dideblak di muka saudara, belang, dibanting. Saya pernah mengalami itu waktu di Amerika. Tapi orang timur sungkanan. Nah ini hal yang pertama yang harus saudara sadari, sungkanannya itu jangan saudara terima ya sebagai ya. Dia yang sungkan. Kedua, saudara yang nginjili orang sakit. Orang sakit, apalagi sakitnya berat lalu hampir mati, saya jangan terlalu percaya iyanya mereka. Karena sakit itu mau melani tadi, mau ngengkel-ngengkelan, bantah-bantah. Mungkin dia, aduh, belebek aku bisa loro kok. Ini sih ngomel kamari-mari, ya sedang pulang kok gitu. Bisa. Atau saking takutnya dia karena mau mati, apapun dia kan, iyanya belum tentu ya. Jadi saudara, kalau saudara nginjil dan saudara peka dalam persoalan, saudara akan tahu memang mayoritas orang yang sudah injili itu menolak. Jangankan orang itu kafir, orang itu dalam gereja, orang itu orang Kristen secara tercatatnya Kristen, tapi sudah injili, dia nolak. Debat nanti, ini saya kira saya pegang kuat-kuat bagian ini ya. Saya berusaha mempertobatkan, bahkan kalau bisa Suhen Toler dan Stephen Liao. Tapi lebih saya utamakan para bawahan, jemaatnya mereka, mahasiswa teologi mereka, maupun orang-orang dari gereja lain, atau juga dibawa pada Kristus, atau juga dibawa pada Calvinisme. Pokoknya manapun diarahkan yang benar, dan saya berjuang mati-matian itu. Tapi saudara, saya percaya seperti kata-kata Calvin, bagian terbesar dari dunia akan menolak. Domba itu bagian kecil dari dunia. Waktu Yesus bilang dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar banyak yang menuju kebinasaan, yang sempit sangat sedikit. Jadi saudara, Kristen yang sejati, Kristen biasa saja sudah minoritas, saudara ya. Katakan Kristen di dunia itu 2 miliar, gabungkan semua Kristen Katolik termasuk, 2 miliar tetap minoritas, karena penduduk dunia 6 miliar lebih. Kristen yang sejati
itu minoritas lagi di dalam kalangan Kristen yang besar ini. Belum tentu ada 10% dalam menurut perhitungan saya. Katoliknya saja 2/3, jangan lupa ya. Katolik itu 60-70%. Lalu karismatik, lalu Kristen yang liberal-liberal, lalu baik dalam Kristen yang Injili pun yang serius berapa? 10% tidak ada, saudara, dari kalangan seluruh Kristen yang betul-betul Kristen. Kita tetap mesti nginjil, kita tetap mesti memberitakan firman, tapi kata-kata Calvin ini harus dijadikan penghiburan bagi kita. Kalau ditolak, mayoritas menolak, jangan putus asa, teruslah memberitakan. Kalau dalam tanda petik kebetulan ketemu domba, saudara akan berhasil. Memang kalau ketemu yang bukan domba, nginjil lah sampai mulutmu berbuih, tidak diterima dak. Tapi kalau sudah ketemu domba, maka saya berhasil. Nah, jadi tidak usah kegagalan dalam penginjilan itu dipikirkan sampai putus asa dan sebagainya, tidak usah. Dan ingat ya, kalau sudah nginjil, saudara sudah berhasil. Orangnya tidak bertobat, bukan saudara yang gagal. Itu kan urusan orang itu dengan Tuhan. Kalau nanti dalam debat saya sudah berhasil memberitakan Injil, berhasil memberikan argumentasi Calvinisme, berhasil mematahkan argumentasi Arminianisme, saya merasa saya sudah berhasil. Apakah orang mau terima atau tidak terima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau saya ketemu domba, mereka akan terima. Tapi kalau saya ketemu yang non domba, ya mau sampai debat berminggu-minggu pun ya tidak ada gunanya. Ya, jadi saudara, kita tetap berdoa, dan saya juga tetap berusaha mati-matian dalam persoalan ini. Saya tetap dukung saya dalam doa dan sebagainya. Tapi saudara, memang keberhasilan itu tergantung pada predestinasi. Ya, tugas kita memberitakan. Biarpun penetapan Allah itu ada, kedaulatan Allah ada, tapi Calvinisme yang sejati tidak membuang tanggung jawab manusia. Mendoakan saya dalam persiapan, mendoakan para pendengar dan sebagainya, dan persiapan mati-matian berargumentasi sekuat tenaga dengan seadanya kemampuan saya. Tanggung jawab dilakukan, kedaulatan Allah tetap ada, tanggung jawab dilakukan. Dua yang kelihatannya kayaknya kontradiksi, dua-dua diajarkan jelas dalam Alkitab, dan dua-dua kita terima dan kita laksanakan. Sekarang kita masuk poin B, ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. So, dalam dua ayat ini, keamanan dari domba itu ditekankan berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk. Saya akan sebutkan 4 hal ya. Pertama, Yesus bilang dia memberikan hidup yang kekal. Memang di dalam banyak ayat, yang percaya dapat hidup kekal. Saya tekankan kekal, hidup kekal. Kekal itu berarti apa? Seterusnya ya. Kalau tahu-tahu bisa berhenti di tengah jalan, apakah itu kekal? Bukan. Dan itu salah satu argumentasi dari Calvinisme. Keselamatan tidak bisa hilang. Karena kalau sekarang saya percaya Yesus, sekarang saya hidup, tapi lalu saya bisa murtad, lalu binasa, berarti pada waktu percaya bukan diberikan hidup kekal. Kalau kekal tidak ada berhentinya, ya. Kalau bisa murtad, bisa binasa, itu namanya hidup bersyarat. Itu hidup yang dimiliki Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam punya hidup kan saat itu. Tapi Allah berkata apa? Pohon ini jangan kau makan buahnya, pada hari kau makannya kau mati. Dia hidup, tapi bersyarat. Dia tidak punya hidup kekal. Kalau kekal, tidak bisa, dia mati. Bersyarat, selama tidak makan, dia hidup. Memang itu dianggap oleh semua orang pasti ada masa percobaan yang tidak diberitakan oleh Tuhan. Seandainya ada bisa lewat masa percobaan itu, dia ada hidup kekal. Tapi tidak lewat. Belum lewat, dia jatuh dan dia mati.
Jadi saudara, Adam itu hidup bersyarat. Saudara mungkin kepingin balik ke kondisinya Adam enak ya, makan buah-buahan gak bayar. Kalau beli durian mahal. Durian itu murah saudara dibandingkan buah-buah yang lain. Saudara tahu buah naga? Buah naga kalau yang warna merah, warna putih, warna hitam itu murah saudara. Buah naga yang warna kuning coba beliau 100.000 sekilo. Kalau yang merah, hitam dan sebagainya kan sekitar 20-an. Ya, yang kuning pergi Rans Market, buah naga yang kuning jarang, lebih kecil 100.000 sekilo. Buah plum 100.000 juga kira-kira sekilo. Sirkaya Australia saya kepingin beli saudara. Tuh cek larang sirkaya 100.000 sekilo. Sekilo dapat 2 paling. Sakit-sakit ya. Jadi saudara, kalau saudara kepingin balik ke zamannya Adam enak, tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran apapun, makan buah-buahan yang sekarang ini mahal, tidak terjangkau oleh kita, bebas. Ingat satu hal, ada satu kalahnya Adam dibandingkan ke kondisi kita. Memang dia tidak ada penderitaan, memang dia bahagia, ya persekutuan dengan Tuhan indah, kegeran antar manusia saja tidak ada, dosa belum ada, wah enak semua. Tapi saudara, satu hal ini, kalau saudara orang beriman sungguh-sungguh, saudara lebih unggul dibandingkan Adam. Dia cuma punya hidup bersyarat, saudara punya hidup kekal. Siapapun saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, saudara punya hidup kekal. Kalau kekal terus, tak bisa berhenti. Kalau bisa murtad lalu binasa, itu bukan kekal, itu hidup bersyarat. Dia hidup asal tidak murtad, dia hidup asal tidak meninggalkan iman. Ini ajaran Arminian. Jadi Arminian ini apa? Di mana-mana Yesus bilang percaya kasih hidup kekal. Sudah, tidak ada kemungkinan hilang sebetulnya. Dari istilah itu kekal sudah jelas, domba itu aman. Percaya Yesus sungguh-sungguh, bukan asal masuk gereja, bukan asal dibaptis. Percaya sungguh-sungguh sebagai penebus dosa, juru selamat dosa, pengganti kita memikul hukuman dosa. Kita percaya itu hidup kekal. Apapun yang terjadi, hidup terus. Kedua, kalau hidup kekal itu istilah positif ya. Kalau diberikan negatifnya, yang kedua dikatakan pasti tidak akan binasa. Sudah cukup ya. Ditambah lagi sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa. Sudah cukup pastinya. Sampai selama-lamanya lagi. Nah sampai selama-lamanya podo kekal saudara. Tidak binasa. Itu yang hidup sebetulnya. Jadi sebetulnya sama ya. Hidup itu tidak binasa. Kekal itu selama-lamanya. Cuma ini ada kata pasti lagi. Saudara kurang kuat menekankan. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini lagi-lagi suatu jaminan ditumpukkan luar biasa kuatnya. Kalau ada kemungkinan murtad, seperti yang Stephen Liao katakan, Suento Liao katakan dan sebagainya, maka itu bukan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mungkin Yesus mestinya ngomongnya barangkali tidak akan binasa, atau kemungkinan besar tidak akan binasa. Tidak, dia tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Apa yang mengherankan saya saudara, orang-orang Armenian ini, Suento Liao, Stephen Liao ini percaya keselamatan bisa hilang ya. Jadi orang Kristen yang sejati bisa meninggalkan iman lalu binasa. Tapi dua-dua, Stephen Liao di dalam emailnya dan Suento Liao dalam seminarnya di Surabaya maupun di Kupang, dua-dua menyatakan yakin dirinya masuk surga. Loh kok bisa yakin masuk surga dari mana? Kalau mereka percaya orang Kristen sejati bisa meninggalkan iman dan binasa, kok mereka bisa yakin mereka masuk surga dari mana? Sebetulnya mereka bisa yakin kalau sekarang mati.
masuk surga. Tapi kalau nanti bisa murtad kok. Ini kontradiksi yang gila. Dan kalau debat, kalau nanti memungkinkan, saya akan tanya, kamu percaya orang lain yang Kristen sungguh-sungguh bisa terhilang? Kok kamu berdua tidak bisa, kenapa? Kamu lebih bagus dari mereka. Apa bedanya kamu dengan mereka? Kalau mereka bisa terhilang, kamu juga. Kalau kamu bisa punya keyakinan keselamatan, semua bisa punya. Calvinisme yang benar. Semua orang Kristen tidak bisa hilang. Yang sejati, tidak mungkin terhilang. Semua yakin selamat. Itu Calvinisme. Aneh, ya, pemikiran yang tolol. Yesus bilang hidup kekal, tidak akan bicara sampai selama-lamanya. Pasti. Itu poin kedua. Karena poin ketiga, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kata orang itu tentu tidak usah ditekankan, dianggap pakai orang ya. Siapapun sebetulnya, makhluk apapun, siapapun tidak akan merebut domba dari tangan gembala ini Yesus. Ini pasti mencakup setan, nabi-nabi palsu yang merupakan alat setan, atau orang manapun yang digunakan oleh setan untuk mendesak kita, memancing kita, menyiksa kita, menganiaya kita, apapun, dengan tujuan supaya kita itu meninggalkan iman atau murtad. Saudara, dia menjamin tidak ada siapapun bisa merebut dari tanganku. Jadi saudara, genggaman Yesus, kalau ini domba, genggam itu begitu erat. Dan tangan ini tangan yang maha kuasa. Tidak ada siapapun bisa ambil dari tanganku. Kalau berusut, tidak bisa. Dia janjikan itu. Sebetulnya ini bisa cukup kuat ya. Seakan-akan kurang kuat, ditambahkan poin keempat. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudara, kalau ini domba ya, sudah dalam tangan Yesus ya, tidak ada yang bisa merebut. Sebetulnya satu tangan lebih dari cukup. Ini maha kuasa saudara. Tapi seakan-akan kurang cukup, genggam lagi dengan tangan Bapa. Double genggaman dua pribadi yang maha kuasa ini. Dari satu tangan sudah tidak ada yang merebut, dari tangan satu juga tidak ada yang merebut. Dua tangan digabungkan. Ini jelas menunjukkan keamanan dari orang Kristen. Tapi ingat, saudara harus betul-betul Kristen. Kalau cuma Kristen-Kristenan, saudara tidak pernah digenggam oleh siapapun. Saudara digenggam setan barangkali. Tapi kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, ini berlaku untuk saudara. Keempat jaminan ini berlaku untuk saudara yang adalah orang percaya yang sungguh-sungguh. Sekarang saudara, dengan ayat yang model seperti ini, coba kita lihat bagaimana Adam Clarke ini memberikan tafsiran. Mereka tidak akan pernah binasa. Mengapa? Karena mereka mendengar suaraku. Loh, alasannya pada mereka akan dengar. Nah, karena mereka mendengar suaraku dan mengikut aku. Karena itu aku mengenal, aku mengakui atau menyetujui dan mengasihi mereka dan memberikan mereka hidup yang kekal. Mereka yang terus-menerus mendengar suara Yesus dan mengikutinya tidak akan pernah binasa. Perhatikan saudara, ayat itu sebetulnya 28, 29 ya. Tidak bicarakan apapun tanggung jawab domba ya. Ya tidak? Jaminan Allah, jaminan Yesus yang dibicarakan dalam seluruh 28 dan 29. Tapi saudara, di sini dia menekankan tanggung jawab domba. Mereka yang terus mendengar suara Yesus dan mengikutinya, baru mereka tidak pernah binasa. Dari mana dia dapatkan terus-menerus mendengar suara Yesus? Ayat 28-29 tidak ada hal itu sama sekali. Ya, mereka memberikan diri mereka sendiri kepada Allah, terjadi sedemikian rupa kepada Yesus sehingga ia hidup dalam hati mereka. Allah telah memberikan mereka hidup yang kekal, dan hidup itu ada dalam anaknya. Dan ia yang mempunyai anak mempunyai hidup. 1 Yohanes 5, 11 dan 12. Sekarang adalah jelas bahwa hanya mereka yang mempunyai Kristus dalam jiwa mereka dan memerintahnya, sehingga mereka memiliki pikiran yang ada dalam dia, adalah domba-dombanya, adalah mereka yang tidak akan pernah binasa. Karena mereka mempunyai hidup yang kekal, ini tinggal di dalam mereka. Karena itu berbicara tentang seseorang yang adalah salah satu dari orang-orang pilihan, seseorang yang tak akan pernah binasa,
seseorang yang akan punya hidup yang kekal, yang tidak akan direbut dari tangan Allah dan sebagainya. Sementara ia hidup dalam dosa, tidak mempunyai Kristus dalam hatinya, sebagai atau tidak pernah menerima atau jatuh dari kasih karunia Allah, sama bertentangannya dengan akal sehat, seperti dengan sifat dan kesaksian yang maha tinggi. Ketekunan akhir secara implisit menunjukkan kesetiaan akhir. Ia yang bertahan atau bertekun sampai akhir akan selamat. Ia yang setia sampai mati akan mempunyai mahkota kehidupan. Dan akankah orang manapun mencoba untuk mengatakan bahwa ia yang tidak bertahan sampai akhir dan yang tidak setia akan pernah masuk ke dalam hidup? Nah, perhatikan ya, seluruh teks ini menekankan jaminan. Dia menekankan tanggung jawab. Ini sudah sama sekali tidak cocoknya. Arahnya teksnya dan arahnya omongannya dia ini sama sekali tidak cocok. Ya, di sini dalam bagian yang warna hijau ini ya, dia jelas menentang predestinasi maupun keselamatan tidak bisa hilang. Dan dia lalu berkata dalam bagian warna biru, ketekunan akhir secara implisit menurut kesetiaan akhir. Ia yang bertahan bertekun sampai akhir akan selamat. Yang setia sampai mati akan mempunyai mahkota kehidupan. Lalu dia tanya, kayaknya nantangnya, akankah orang manapun mencoba untuk mengatakan bahwa ia tidak bertahan sampai akhir dan yang tidak setia akan masuk dalam hidup? Saudara, siapa yang mengatakan bahwa kita percaya seperti itu? Bagian yang saya beri garis bawah tunggal ini ya, jelas menunjukkan dia itu membengkokkan arti ya. Karena ayat 28 ini merupakan janji Kristus yang memberikan jaminan kepada orang-orang yang percaya. Tapi dia membengkokkan ke arah tanggung jawab dari orang Kristen atau domba itu. Di samping ingat ya, Calvinis tidak pernah percaya bahwa orang-orang pilihan itu bisa percaya sungguh-sungguh, tapi lalu bisa tidak bertekun sampai akhir. Memang kita percaya yang selamat itu orang yang bertekun sampai akhir. Kita percaya itu. Tapi kita juga percaya bahwa orang yang percaya sungguh-sungguh, dia pasti bertekun sampai akhir. Bukan karena dia bertekun, Tuhan pegang dia. Lari, tabok, balik. Mungkin tidak langsung ya. Panggil. Tidak mau kasih problem, kasih bencana, harus balik. Saudara, gembala tidak bisa kehilangan dombanya kok. Hilang dia, cari sampai ketemu. Jadi ketekunan akhir itu bukan berdasarkan kesetiaan kita. Kita memang berusaha setia, tapi kita tuh lemah saudara. Kalau didasarkan kekuatan kita, habislah kita. Kita bersandar pada kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Kita berjuang pasti, harus. Tapi dia menjamin, dia setia. Pada saat bahkan kita itu tidak setia. Dan tentang bagian yang saya beri garis bawah ganda, yang warna hijau itu ya, saya betul-betul tidak mengerti bagaimana bagian seperti itu tahu bisa muncul dalam penafsiran tentang ayat ini. Karena bagian itu jelas membicarakan orang-orang yang tidak percaya, yang sama sekali tidak dibicarakan oleh ayat ini. Ya, kalau dia bilang ia hidup dalam dosa, tidak punya Kristus dalam hatinya, tidak pernah terima atau jatuh dalam kasih karunia Allah, sama tentangnya. Loh, yang hidup dalam dosa ya, tidak punya Kristus, ini kan orang kafir. Ayat ini tidak bicara orang kafir, ayat ini bicara domba. Kok bisa tidak punya Kristus, kok bisa hidup dalam dosa atau gimana? Ya saudara, ini cara orang-orang Armenian ya membicarakan teks-teks Calvinis. Sama sekali menurut saya tidak bisa ditanggungjawabkan. Dibengkokkan luar biasa. Sekarang saya berikan tafsiran satu orang liberal, William Buckley, yang dalam bagian ini lumayan lah, biarpun ada cacat sedikit. Dalam teks ini dia berkenaan dengan teks ini, dia berkata demikian: kata-kata dan tindakan-tindakan Yesus adalah atau merupakan suatu klaim yang terus-menerus sebagai orang yang diurapi dari atau oleh Allah. Tapi sebagian besar dari orang-orang Yahudi tidak menerima klaim itu. Seperti yang telah kita lihat di Palestina, domba-domba mengenal panggilan khas dari gembala mereka sendiri
dan menjawabnya. Orang-orang ini bukanlah kawanan domba Yesus. Dalam Injil yang keempat, di sana di belakang itu semua ada doktrin tentang predestinasi. Hal-hal terjadi selalu sebagaimana Allah memaksudkan mereka untuk terjadi. Yohanes sesungguhnya sedang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini dipredestinasikan untuk tidak mengikut Yesus. Dengan satu atau lain cara, seluruh perjanjian baru menjaga atau memelihara dua gagasan yang berlawanan dengan seimbang. Fakta bahwa segala sesuatu terjadi dalam rencana Allah, tapi dengan suatu cara sehingga kehendak manusia bertanggung jawab. Orang-orang ini telah membuat diri mereka sendiri sedemikian rupa sehingga mereka dipredestinasikan untuk tidak menerima Tuhan. Tapi sebagaimana Yohanes melihatnya, itu tidak membuat mereka tidak dihukum. Tetapi sekalipun kebanyakan tidak menerima Yesus, beberapa atau sebagian menerimanya. Dan bagi mereka Yesus menjanjikan tiga hal. Pertama, ia menjanjikan hidup yang kekal. Ia menjanjikan bahwa jika mereka menerimanya sebagai guru atau tuan dan Tuhan, jika mereka menjadi anggota-anggota dari kawanan dombanya, semua keremehan dari kehidupan duniawi akan hilang. Dan mereka akan mengenal kemegahan dan keindahan dari kehidupan dari Allah. Kedua, ia menjanjikan suatu kehidupan yang tidak mengenal akhir. Kematian bukanlah akhir tetapi permulaan. Mereka akan mengenal kemuliaan dari kehidupan yang tidak bisa binasa. Ketiga, ia menjanjikan kehidupan yang aman. Tak ada apapun yang bisa merebut mereka dari tangannya. Ini tidak berarti bahwa mereka akan diselamatkan dari kesedihan, dari penderitaan, dan dari kematian. Tetapi bahwa pada saat yang paling menyakitkan atau menyedihkan, dan saat yang paling gelap, mereka akan tetap sadar tentang lengan yang kekal di bawah dan di sekeliling mereka. Bahkan dalam suatu dunia yang hancur menjadi bencana, mereka akan tahu ketenangan atau ketentraman dari Allah. Saudara, orang ini orang liberal. Dalam hal-hal lain, William Barclay kadang-kadang bahkan mengajarkan ajaran total sesat. Tetapi bahkan orang liberal seperti Barclay, pada waktu dia menafsir yang pasal 10 ini, dia tidak bisa menghindari dorongan atau arah atau desakan dari teks ini pada doktrin tentang predestinasi maupun keselamatan yang tidak bisa hilang. Ajaib ya. Orang Injilis seperti Adam Clarke tidak bisa melihat itu, menentang itu. Tapi orang liberal seperti William Barclay bisa melihatnya dalam bagian ini. Cuma bagian yang saya garis bawahi, tolong ditunjukkan di atas tadi. Ini agak meragukan ya. Orang-orang ini, maksudnya yang tidak percaya itu ya, telah membuat diri mereka sedemikian rupa sehingga mereka dipredestinasikan untuk tidak menerima Tuhan. Seakan-akan tindakan mereka yang membuat Tuhan itu mempredestinasikan mereka untuk binasa. Nah, itu yang saya tidak bisa terima. Predestinasinya jalan dulu. Kamu tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Bukan domba itu predestinasi. Itu menyebabkan mereka tidak percaya. Jadi saudara, di situ kelihatannya kayaknya conditional election yang diajarkan Barclay, pemilihan bersyarat, dan kalau memang demikian jelas itu salah. Sekarang saudara, William Hendriksen berkata demikian, kehidupan itu adalah keselamatan yang penuh dan cuma-cuma, dan itu tidak pernah berakhir. Domba-domba pasti tidak akan pernah binasa. Artinya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam keadaan kemurkaan, keadaan dibuang selama-lamanya dari hadirat Allah, dari kasih. Dan tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Tangan itu menyimpulkan kuasaku, gitu ya. Beberapa penafsir berkeras bahwa pada waktu Yesus menyatakan mereka pasti tidak akan pernah binasa dan tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku, ia tidak sungguh-sungguh memaksudkan ini. Mereka begitu pasti bahwa orang-orang percaya bagaimanapun juga bisa terhilang. Dan mereka tidak mau melakukan keadilan, bahkan pada arti yang jelas dari kitab suci. Tapi harus dicamkan seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, bahwa dalam Injil keempat, gagasan tentang predestinasi, lalu dalam kurung, dan kadang-kadang juga akibatnya yang wajar, ketekunan orang-orang kudus, bahwa mereka akan dijaga oleh kuasa Allah sehingga mereka terus berpegang erat-erat kepada Dia sampai akhir, ditekankan terus-menerus.
lihat sederetan ayat ini, saya kira tidak terlalu penting, saya tidak berikan. Jadi merupakan sesuatu yang sama sekali sia-sia untuk menyangkal ini, atau untuk mencari perlindungan dalam suatu teks yang dipertimbangkan semata-mata pada permukaannya, bisa kelihatan bertentangan dengan pengajaran yang konsisten ini. Demikianlah Yohanes 15 ayat 6 sering dipaksakan untuk kegunaan ini oleh mereka yang menyangkal apa yang Yohanes tekankan dengan begitu jelas. Dasar dari keselamatan manusia selama-lamanya berada pada Allah, bukan pada manusia. Poin atau pokok ini tidak dimengerti oleh mereka yang mengajarkan bahwa bagaimanapun juga manusia bisa melepaskan dia sendiri dari kuasa Allah. Jadi pada hakikatnya Allah diturunkan dari tahta dan penghiburan tanpa keyakinan keselamatan hilang. Saudara tidak percaya keyakinan keselamatan itu rugi menurut saya. Saya anggap sangat rugi jadi orang Arminian. Jadi kalau mereka bilang orang lain bisa terhilang, aku enggak, ini aneh ya. Itu tidak masuk akal bagi saya, dan saya tidak habis pikir bagaimana orang-orang bisa punya pandangan yang bertentangan model seperti itu. Nah saudara, ya pasal 15 ayat 6 itu sering digunakan katanya Hendriksen oleh orang-orang untuk mengatakan keselamatan bisa hilang. Kita baca Yohanes 15 ayat 6 ya. Ini kan dalam konteks pokok anggur dan ranting-rantingnya itu ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal dalam aku, nah dianggap sebagai orang murtad itu ya. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampak ke dalam api lalu dibakar. Saudara, saya kira pada waktu William Hendriksen berbicara dalam kata-kata yang di atas ini, lalu mengatakan bahwa orang yang menolak keselamatan tidak bisa hilang itu menggunakan Yohanes 15 ayat 6, dia pasti mempersoalkan penafsir lain yang namanya Lenski. Dan perhatikan tafsiran Lenski di bawah ini. Lenski sudah sering saya kutip dan saya katakan Lenski maupun Adam Clark itu Armenian total. 5 poin Calvinisme semua ditolak. Saudara, Lenski ini orang pintar, tapi dalam urusan 5 poin dia bodoh. Saudara, saya berikan kata-kata Lenski dan saudara perhatikan ya. Ini sebetulnya saya agak males. Kalau saya mau, waktu saya memang mepet ya untuk mempersiapkan. Sebetulnya di atas bagian ini Lenski menekankan jaminan keselamatanmu, ditekankan, dibahas macam-macam. Saya ambil sedikit saja, padahal banyak tuh yang dia tekankan tuh ya. Dia mengatakan demikian, bagaimanapun lemahnya adanya domba-domba itu, di bawah Yesus mereka aman secara sempurna. Wah, senang ya. Kelihatannya kalau baca situ toh, wah, Calvinis ini Lenski. Tapi saudara, ada lanjutannya. Tetapi, nah ini repot saudara. Saudara terjamin sempurna, Yesus jaga saudara. Amin. Tetapi, lu ada tetapinya. Tetapi bagaimanapun juga, seorang percaya bisa terhilang. Dan ayat yang dipakai Yohanes 15 ayat 6 yang dikatakan oleh Hendriksen tadi. Tadi katanya aman secara sempurna, tapi sekarang bilang bisa hilang. Ini omongan apa saudara? Aman secara sempurna tapi bisa hilang. Apa itu aman? Apalagi secara sempurna. Bagaimana ngomong seperti ini saudara? Dan seperti saya katakan, sebelum bagian ini, wah dia tekankan, wah amannya kita tuh ditekankan. Sampai cuma sedikit saja. Di bawah Yesus, mereka aman sempurna. Tetapi, bagaimanapun juga seseorang percaya bisa terhilang. Yang tidak aman namanya. Kepastian kita tentang keselamatan kekal tidaklah mutlak. Loh. Aman sempurna tapi tidak mutlak. Ya. Sementara tidak ada musuh kita yang bisa merebut kita dari tangan gembala kita. Memang kalau musuh tidak bisa merebut, setan tidak bisa merebut, nabi-nabi palsu tidak bisa merebut, siapapun tidak bisa merebut. Tapi kita sendiri bisa berpaling atau berbalik dari dia dan bisa binasa dengan sengaja dari kehendak kita sendiri. Ini caranya orang-orang Armenian ngomong. Oh, kita akan digenggam tangannya Yesus, genggam tangannya Bapa. Memang tidak ada orang bisa merebut. Setan dari luar semua tidak bisa merebut, tapi orangnya keluar sendiri bisa. Itu cara mereka ngomong saudara. Nah sekarang saudara,
Kalau saya tanya, orang itu bisa keluar sendiri ya? Apa alasannya kira-kira orang itu mau meninggalkan iman? Tanpa godaan setan. Lalu orang diam-diam meninggalkan iman. Kan harus ada alasan dia meninggalkan iman. Seandainya bisa terjadi. Digoda setan dengan duniawi, diserang dengan penderitaan, penganiayaan. Memang pada saat dia meninggalkan iman, dia yang meninggalkan. Tapi pokoknya kan ada serangan setan. Jika dia meninggalkan, masa tanpa serangan dia meninggalkan? Tidak mungkin kan? Orang ini percaya Yesus, dia tahu dengan percaya dia masuk surga. Tanpa alasan dia meninggalkan. Ini tidak masuk akal. Lah pasti ada godaan setan. Lah kalau setan menggoda sampai orang ini sukarela meninggalkan, tetap setannya yang merebut, saudara. Dan jaminan Yesus menjadi kosong, saudara, kalau memang setan bisa merebut dengan cara itu. Tidak pernah ada setan merebut dengan paksa. Itu tidak mungkin. Dia merebut memang, wah, penderitaan dan sebagainya, kasih yang gak enak-enak, atau sebaliknya kasih yang enak-enak. Pokoknya dalam pencobaan, cekal dan godaan, orangnya yang memutuskan meninggalkan. Seandainya lebih bisa. Tapi tetap itu artinya setan yang merebut. Tapi Yesus menjamin, tidak seorang pun merebut dari tanganku, tidak seorang pun merebut dari tangan Bapa. Jadi saudara, ini penjelasan yang bagi saya nonsense. Calvin berkata demikian. Dan mereka tidak akan pernah binasa. Ini adalah buah dari iman yang tak ternilai. Betul-betul tak ternilai, saudara ya. Bahwa Kristus meminta kita untuk yakin tentang keamanan kita pada saat kita dibawa oleh iman ke dalam kandangnya. Tapi kita juga harus memperhatikan pada dasar apa kepastian ini berada. Itu adalah karena Ia mau menjadi seorang penjaga yang setia dari keselamatan kita. Karena Ia menyaksikan bahwa keselamatan kita ada dalam tangannya. Ya, jaminannya bukan kita, saudara ya. Dasar jaminan bukan kita sendiri. Bukan karena kita hebat, kita saleh, tidak. Jaminannya itu adalah dalam kuasa Tuhan. Dan seandainya ini tidak cukup, Ia berkata bahwa mereka akan dijaga dengan aman oleh kuasa dari Bapaknya. Ayat 29. Ini merupakan teks yang luar biasa. Oleh mana kita diajar bahwa keselamatan dari semua orang-orang pilihan sama pastinya dengan bahwa kuasa Allah adalah tak terkalahkan. Saudara yakin mutlak kuasa Allah tak terkalahkan? Kalau yakin mutlak itu sama pastinya keselamatan akhir dari orang-orang pilihan. Di samping Kristus tidak bermaksud untuk melemparkan firman ini secara bodoh di udara, tapi untuk memberikan suatu janji yang harus tetap dipanjangkan secara mendalam dalam pikiran mereka. Dan karena itu kami menyimpulkan bahwa pernyataan Kristus ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orang-orang pilihan pasti secara mutlak tentang keselamatan mereka. Ya, pasti secara mutlak. Beda dengan silence kita sih ya. Tidak mutlak katanya dia. Calvin pasti secara mutlak berkenaan dengan keselamatan. Yang penting betul-betul Kristen. Ya. Kita memang dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Dan begitu besar kelemahan kita. Musuhnya kuat, kitanya lemah. Sehingga kita setiap saat ada di dekat bahaya kematian. Tetapi karena Ia yang memelihara apa yang telah kita percayakan kepadanya, 2 Timotius 1 ayat 12, lebih besar dan lebih berkuasa dari semua, kita tidak punya alasan untuk gemetar. Seakan-akan kehidupan kita ada dalam bahaya. 2 Timotius 1 ayat 12, saudara bisa baca sendiri. Jadi saudara, kitanya lemah, musuh-musuhnya hebat. Setan dengan kita bukan tandingannya, saudara. Kalau kita tidak dibantu Tuhan, kita pasti habis. Kalau kita harus menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, semua kita tanpa kecuali habis. Tidak ada orang pintar dia dibandingkan dengan setan, dia jauh lebih pintar. Tidak ada orang kuat, dia jauh lebih kuat. Jadi kalau kita sendiri habis. Tapi kita bukan bersandar pada kuasa kita sendiri. Tangan Yesus atau kekuatan Yesus, tangan Bapak, kekuatan Bapak, ini yang melindungi kita. Sekali-kali bahayanya luar biasa, tapi kita aman. Seperti kata-kata dalam Mazmur pasal 23 itu ya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kalau terjemahan nama lembah bayang-bayang maut, kita tidak takut bahaya. Keadaannya dan tongkatnya itu menyertai kita, menjaga kita. Jadi saudara,
kondisi orang Kristen ini bahaya. Dan orang Kristen yang lemah. Godaan dunia, penderitaan, dan cobaan banyak luar biasa. Kitanya lemah. Tapi puji Tuhan, tidak tergantung kekuatan kita, tergantung kekuatan Tuhan. Saudara, jangan pernah merasa diri saudara kuat. Apakah secara fisik, lebih-lebih secara rohani. Sangat bodoh kalau mengira diri saudara kuat. Sangat bodoh kalau mengira diri saudara pintar, saleh, dan sebagainya, sehingga bisa bertahan menghadapi godaan setan dengan kekuatan diri. Nonsense. Kita tidak ada apa-apanya dengan setan. Tapi Tuhan, setannya yang tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Dan Tuhannya di pihak kita. Dan itu yang menyebabkan kita itu terjaga secara aman. Bahaya, tapi tidak usah takut. Nah, tidak usah gemetar. Saudara, Calvin mengatakan demikian. Jadi kita juga menyimpulkan betapa gilanya keyakinan dari para pengikut Paus, orang Katolik ya, yang bersandar pada kehendak bebas, pada kebaikan mereka sendiri, dan pada jasa-jasa dari pekerjaan atau perbuatan baik mereka. Dan memang harus diingat ya, Katolik itu tergolong Arminian. Ya, jadi dalam predestinasi dia tolak, keselamatan tidak bisa hilang dia tolak. Dia lebih sesat lagi tentu saja dibandingkan dengan orang Arminian. Tapi dalam 5 poin Calvinisme, dia jelas tidak menerima yang manapun. Jadi dalam persoalan itu, dia bisa disebut sebagai Arminian. Ya. Jadi itu diserang oleh Calvin. Dan dalam menyerang Katolik, dia jelas juga secara tidak langsung menyerang Arminian, karena Katolik adalah Arminian. Nah, sangat berbeda cara dengan mana Kristus mengajar para pengikutnya untuk mengingat bahwa dalam dunia ini mereka bisa dikatakan berada di tengah-tengah suatu hutan, dikelilingi oleh perampok-perampok yang tak terhitung banyaknya, dan bukan hanya tidak bersenjata dan terbuka sebagai mangsa, tapi sadar bahwa penyebab dari kematian ada dalam diri mereka sendiri, sehingga hanya dengan bertandar pada penjagaan dari Allah saja mereka bisa berjalan tanpa rasa takut. Singkatnya, keselamatan kita itu pasti, karena itu ada dalam tangan Allah. Karena iman kita itu lemah, dan kita terlalu condong untuk ragu-ragu atau goncang. Jadi digambarkan dalam hutan, ya. Lalu banyak perampok-perampok terbuka. Bukan hanya bahaya dari luar, banyak dalam dirinya sendiri ada penyebab dari kematian. Orang ini ada kanker, apa. Perampoknya tidak usah bunuh, diamkan saja mati sendiri. Itu kondisi kita. Karena itu keamanannya tidak diletakkan dalam tangan kita, diletakkan dalam tangan Allah. Kita sendiri condong pada dosa, kita condong pada ragu-ragu, condong pada penyangkalan terhadap Kristus dan sebagainya. Tapi Allah menjaga kita. Saya lanjutkan. Tetapi Allah yang telah membawa kita ke bawah perlindungannya berkuasa secara cukup untuk mencerai-beraikan dengan nafasnya saja semua kekuatan-kekuatan dari musuh-musuh kita. Merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengarahkan mata kita pada hal ini, supaya rasa takut dari pencobaan tidak mencemaskan kita. Karena Kristus bahkan bermaksud untuk menunjukkan jalan atau cara dalam mana domba-domba dibuat untuk hidup dengan tenang di tengah-tengah serigala. Saudara, Katolik tidak beda dengan Arminian. Dari serangan Calvin, mengapa kau diarahkan Katolik? Ya, ingat itu zaman reformasi, saudara. Ya, yang rame bukan pertentangan Arminian dengan Calvinis. Arminius belum lahir zamannya Calvin, saudara. Ya, tapi ajarannya sudah ada. Cuma dia yang satu jadi musuh Katolik, maka dia serang Katolik. Tapi bagi kita sekarang ini jelas bisa diarahkan Katolik ataupun Arminian. Nah, sekarang kita lihat kata-kata William Hendriksen. Memandang semua domba-domba sebagai satu kawanan, Yesus menunjuk pada mereka sebagai itu yang Bapakku telah berikan kepadaku. Tentang pemberian Bapak pada anak ini, lihat juga Yohanes 6 ayat 37, 39, 44. Seseorang memegang erat-erat suatu pemberian, khususnya jika itu adalah suatu pemberian dari seseorang yang begitu dikasih seperti Bapak terhadap anak. Itu menjelaskan ayat 28. Tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku, tangan anak, ya. Tetapi itu juga menjelaskan ayat 29. Seorang Bapak pasti akan menghargai dan melindungi apa yang ia dalam kasih yang melampaui akal telah berikan pada anaknya. Perhatikan juga bahwa dalam
dalam kasus ini, apa yang Bapak berikan pada anak tetap merupakan milik Bapak. Dalam gunung sekarang menjadi milik dari keduanya. Orang-orang percaya yang sejati tidak pernah terhilang. Mereka adalah objek dan pemeliharaan khusus dari Allah yang berdasarkan pada kasih-Nya yang mempredestinasikan. Jadi saudara, kita menjadi domba ini kan karena Allah berikan kita pada anak. Nah, kita menjadi orang percaya, kita menjadi domba. Ini pembelian. Bapak berikan pada anak. Itu pembelian yang sangat berharga. Saudara, akankah anak sia-siakan? Kalau saudara diberi oleh orang yang saudara benci, mungkin saudara aku gak senang sekali. Tapi kalau yang memberi saudara orang yang saudara cintai, pacar kayak anak kayak gak tahu siapa, pokoknya orang yang saudara cintai, pemberian itu boleh gak berharga. Tapi kalau anak saudara itu nabung ya, kecil-kecil nabung, papanya ulang tahun yang berikan hadiah, hadiahnya gak, waduh gak berharga. Tapi saudara, ini hadiah yang ngasih anak yang saudara cintai, saya akan jaga dan pelihara itu. Ini Bapak memberikan hadiah kepada anak, tapi tetap juga menjadi milik Bapak. Jadi dipegang baik oleh anak, juga oleh Bapak. Alhamdulillah. Karena kita tuh hadiah dari Bapak dan anak, maka pasti akan dijaga. Ini argumentasi untuk keselamatan bisa hilang. Kita menjadi orang percaya karena Bapak memberikan kita anak. Anak pasti jaga kita, karena itu pemberian dari orang yang mengasihi dia. Henderson mengatakan lagi demikian, tak seorang pun bisa merebut. Kata-kata tak seorang pun ini, pikirkan tentang serigala dari Yohanes 10:12. Harus diizinkan untuk berdiri atau berada dalam semua kemutlakannya. Jadi saudara, kalau sederhana ya, kata-kata tak seorang pun bisa merebut ya, itu harus dimutlakan. Siapapun pokoknya, tak peduli siapapun, tak ada yang bisa merebut. Tidak iblis atau nabi palsu yang pandai, atau penganiaya berkuasa, atau siapapun yang lain akan pernah bisa merebut domba manapun dari kawanan, dari tangan Bapak. Domba manapun. Jadi ini bukan janji yang berlaku cuma wah orang yang pengertian firman banyak, pendeta. Tidak. Anak sekolah minggu pun, biarpun dia mengerti firman sama sedikit, kalau dia percaya sungguh-sungguh, dia terjaga. Aman. Pendeta manapun, kalau dia tidak percaya sungguh-sungguh, tidak ada amannya, dia belum selamat kok. Dan tidak tergantung kedudukan saudara, kaya atau miskin, laki atau perempuan, atau saudara majelis atau bukan, tidak ada urusan itu. Beriman sungguh-sungguh, ya atau tidak, itu saja. Kalau iya, kecil, miskin, Tuhan tidak ngurus saudara miskin. Kalau pendeta sih banyak yang ngurus, ini miskin, wah ini jangan sampai hilang. Kalau kaya jangan sampai hilang. Kalau miskin, wah hilang, benda nggak ngurus. Tapi kalau Tuhan tidak, dia tidak pedulikan miskin, bangsa apa, saudara, orang bodoh, orang tidak pendidikan, orang rendah, tidak peduli. Pokoknya beriman sungguh-sungguh, maka mutlak, tidak ada yang bisa merebut. Dia akan jaga. Saudara, dia memberikan 1 Petrus 1 ayat 4 dan ayat 5. Tapi supaya jelas saya baca mulai ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya saudara, dipelihara oleh kekuatan Allah ya, dan yang menyebabkan itu iman. Pokoknya sudah punya iman yang sungguh-sungguh, maka sudah pasti dipelihara. Albert Barnes, adalah mustahil bagi bahasa manapun untuk mengajar dengan lebih eksplisit bahwa orang-orang kudus akan bertekun. Ya saudara, tidak ada Kristen murtad, itu tidak ada. Mundur dari gereja bisa, sampai saudara begitu kecewa kepada Tuhan,
Nggak ke gereja, nggak pelayanan, nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak ngurus apapun, belas sudah bisa. Saya mendengar itu kasus pernah terjadi pada seorang misionaris yang istrinya meninggal. Begitu kecewa, tinggal semua dah, gak Tuhan-Tuhanan. Tapi saudara mati, iman kepada Kristus tetap ada. Cuma aktivitas Kristen di luar nol. Tapi pada detik-detik terakhir Tuhan pertobatkan dia, kembalikan dia. Tapi imannya tidak pernah hilang. Iman itu anugerah, tidak bisa hilang. Jadi saudara bisa mundur dari gereja, kecewa bagaimana saya tidak ngerti, tertarik oleh dunia entah bagaimana, mundur belas. Tapi kalau saudara orang Kristen sejati, iman itu tetap ada. Dalam hati saudara akan tahu, aku tetap percaya Yesus Juru Selamat. Dia itu Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Dan tetap percaya itu. Itu yang menjaga itu Tuhan. Tapi memang saudara, jangan karena gak apa-apa yang mundur dari gereja ya. Nah, minggu depan kosong. Gak apa-apa memang naik kepingin dibek-bek. Karena ingat saudara, dia akan ngambek-ngambek saudara untuk mengembalikan saudara. Kalau diomongin kena-kena gak mau, digembuk sama dia. Pasti balik, dijaga, pasti jaga. Tapi ingat dia bapak yang tidak membanyakan anak ya. Ibrani pasal 12 itu, dia menghajar orang yang dikasihnya supaya bertobat, supaya kembali. Ya jadi saudara, kita memang tidak bisa terhilang, tapi kita sendiri sebetulnya harus berusaha juga. Karena memang mau ngelama bisa, tetap tidak hilang. Saya jamin tidak hilang. Saudara mau ngelama gimana pun tidak hilang dah. Tapi digembuk iya, diajar sakit kabeh saudara. Ya, jadi lebih baik itu kita hindari. Ya, tetap berusaha juga. Bukan kita bantu Tuhan, dia tak butuh bantuan kita. Tapi kita ingin menyenangkan dia dengan berusaha makin dekat. Bukan saja tidak menjauh, tapi makin dekat, belajar firman, berdoa, melayani Tuhan dan sebagainya. Yang ketiga saudara, janji dalam ayat 28-29 dan persyaratan asal tidak murtad atau meninggalkan iman. Ini saya ingin tabrakan ya. Ada persyaratannya orang Arminian. Asal tidak murtad, asal tidak meninggalkan iman. Tapi janjinya ini tidak seperti itu sebetulnya. Ini saya akan tabrakan ya. Arminianisme mengaminkan janji dalam ayat 28-29, tapi memberikan syarat, yaitu asal domba atau orang Kristen tidak murtad, tidak meninggalkan iman. Lihat tafsiran lain sekitar dia. Nah saudara, biasanya argumentasi dalam ayat 28-29 ini mereka jawab memang tidak bisa merebut, tapi orang Kristennya bisa keluar dengan sukarela. Ya, seperti saya katakan itu lucu ya. Apa alasan orang percaya itu sukarela mau keluar dari genggaman tangan Tuhan? Kalau itu karena kehendak setan, tetap itu setan merebut dari tangan Yesus atau Bapa. Dan kalau itu benar bisa terjadi, yang Yesus jaminkan di sini, ini omong kosong semua, tidak ada gunanya belas. Semua jaminan ini sudah tidak ada harganya kalau ada perkecualiannya. Hanya bisa ada harganya kalau tidak ada perkecualiannya. Seandainya dia mengatakan cuma kemungkinan besar, dan kemungkinan besarnya itu 99%, tetap saudara 1%. Dan saudara passing 1% ya apa? Menjadi percuma kan janjinya. Harus mutlak 100% baru janjinya ada harganya. Kalau semua janji Tuhan dalam Injil diberikan persyaratan, asal orang percaya itu tidak murtad, maka janji itu jadi tidak ada harganya belas. Kamu pasti tak jamin selamat asal tidak murtad. Tuh, justru menjadi tidak selamat itu satu-satunya jalan tuh ya murtad itu. Kalau itu perkecualiannya ya janjinya buangan kabir sudah. Mari saya berikan komentar dari Dabney, seorang ahli teologi reform. Saya sadar bahwa kekuatan dari teks-teks ini dan teks-teks yang serupa telah dijawab dengan menegaskan bahwa dalam semua janji-janji Injil secara implisit ada suatu syarat, yaitu bahwa janji-janji itu akan digenapi asal orang-orang percaya itu tidak mundur dari hak Injil. Tetapi apakah ini arti dari semua kata-kata yang berharga itu? Maka janji-janji itu tidak berharga apa-apa bagi dia yang mengenal hatinya sendiri
Apa nilai dari janji keamanan itu yang tidak menawarkan kepadanya kepastian untuk mengamankan dia terhadap kelemahannya sendiri? Semua kecukupannya adalah dari Allah. Lihat juga Roma 7 ayat 21. Jika kemungkinan menikmati kasih karunia yang dijanjikan itu tergantung pada ketekunannya dalam berpegang kepadanya, maka kemurtadannya bukan hanya mungkin terjadi, tapi pasti terjadi. Maka tidak ada pengharapan dalam Injil. Saudara, ayat-ayat 2 Korintus 3 ayat 5 itu saya berikan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, dan terjemahan King James, kecukupan kami adalah dari Allah. Roma 7 ayat 21, demikianlah aku dapat hukum ini jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jatuh ada padaku. Saudara, begitu lamanya kita, saudara. Hal tergantung kita bukannya mungkin hilang, pasti hilang. Dabney lalu menambahkan demikian. Dan pada saat persyaratan seperti itu dimasukkan ke dalam suatu janji seperti Yohanes 10:27, masih 28 ya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, asalkan mereka tidak memilih untuk membiarkan diri mereka direbut. Apakah kita menganggap bahwa kita tidak tahu akan kebenaran umum dari Alkitab, bahwa satu-satunya jalan melalui mana bahaya rohani bisa menyerang jiwa dengan sukses adalah melalui bujukan, bahwa kecuali sang musuh atau setan bisa mendapatkan persetujuan dan kehendak bebas orang percaya, ia tidak bisa menyakiti dan merugikannya. Jelas Yesus tahu hal ini, dan jika syarat ini ada dalam janji itu, maka janji yang berharga itu menjadi tidak berharga dan hanya merupakan suatu kebenaran yang dibesar-besarkan. Jiwamu tidak akan pernah dihancurkan kecuali dengan cara tertentu, dan cara itu adalah satu-satunya cara dan merupakan cara yang umum melalui mana jiwa-jiwa dihancurkan. Engkau tidak akan pernah jatuh selama engkau berdiri. Coba kalau Tuhan ngasih janji yang merah nih ya, seandainya ada janji seperti ini, engkau tidak akan pernah jatuh selama engkau berdiri. Ada artinya janji itu. Dia sudah jelas kalau tetap berdiri ada jatuh. Satu-satunya jatuh itu tidak berdiri kok. Jadi kalau kita itu diberikan syarat, janjinya menjadi tidak ada harganya. Satu-satunya cara untuk jatuh dalam dosa, setan bujuk, lalu kita setuju dengan kehendak bebas, ya. Kita menuruti, seperti Adam jatuh, Hawa jatuh, setan bujuk, dia kehendak bebasnya nuruti. Selalu seperti itu. Sehingga kalau itu perkecualiannya, luang itu satu-satunya cara jatuh. Kalau kita tidak dilindungi dari bahaya itu, ya bubar, janjinya tidak ada gunanya sama sekali. Kejatuhan manusia memang selalu terjadi karena bujukan setan yang lalu dituruti oleh manusia itu sendiri. Mengapa saudara kadang-kadang bolos ke gereja? Ada bujukan. Memang tidak kelihatan setan, tidak kelihatan. Dalam pikiran saja. Apakah pesta, apakah apa, wadah saja lah, nik-nik, tidak ngerti apa, asal-asal, tidak tahu apa lah. Tapi itu bujukan setan, dan jangan turuti. Selalu. Mengapa berdusta? Mengapa mencuri? Mengapa kita memfitnah? Dan sebagainya. Bujukan setan, kita turuti. Kalau meninggalkan iman, bisa terjadi karena bujukan setan, kita turuti, lalu kita keselamatan hilang, semua janji ini nol. Perkecualian ini justru merupakan jalan satu-satunya untuk jatuh. Kalau perkecualian ini jadi perkecualian di sini, ya sudah janji itu nol. Saya berikan 2 ilustrasi ya. Ada seorang yang latihan angkat besi dengan maksud untuk mengikuti suatu kejuaraan angkat besi. Lalu saya jadi pelatihnya ya. Saya ngelatih. Saya kasih jaminan. Saya jamin kamu pasti juara 1. Asal waktu ngangkat barbel engkau bertekun sehingga barbelnya naik ke atas. Asal. Saya jamin kamu juara 1. Tapi ada syarat. Asal ngangkatnya tekun naik ke atas. Loh ya, orang bisa tidak jadi juara itu karena gagal ngangkat tuh. Kalau itu persyaratannya, jaminan saya jadi juara ya nol. Nah, setiap ngangkat, mesti ngangkat dia terang juara. Seorang pelatih sirkus melatih orang jalan di atas tali.
Dan dia diberikan jaminan orang yang dilatih. Saya jamin engkau tidak bakal jatuh pasti sampai bisa ke seberang. Asal kamu tidak kehilangan keseimbanganmu. Ya, kembali. Memang jalan di atas tali itu satu-satunya cara tuh jatuh tuh kehilangan keseimbangan. Memang dia gila loncat, tahu-tahu loncat. Kalau meledak talinya tahu-tahu. Tidak ada, saudara. Satu-satunya cara tuh jatuh tuh kehilangan keseimbangan. Kalau itu diberikan syarat, ya jadi tidak ada harganya, saudara. Apa jaminannya sampai ke sana? Omong kosong ini. Demikian juga saudara Yesus ya. Kalau dia menjamin keselamatan kita dengan suatu perkecualian, dengan persyaratan asal kamu tidak meninggalkan iman, kamu tidak mengikuti bujukan setan, lalu dengan sukarela meninggalkan aku. Kalau itu diberikan sebagai syarat, bubar. No. Jaminan Injil, no. Dan ini menambahkan lagi demikian. Dan ini penting ya. Janji dalam Yeremia 32 ayat 40 dengan cara yang paling jelas mengikat Allah dengan janji untuk menjaga orang-orang percaya justru dari hal yang satu ini, kemunduran mereka sendiri. Ia bukan hanya berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka, tetapi ia akan menaruh rasa takutnya dalam hati mereka sehingga mereka tidak akan meninggalkan dia. Sekarang saudara orang amin bilang, oh aman, asal tidak murtad, tidak meninggalkan iman. Padahal saudara meninggalkan iman ini, Allah janji itu tidak bakal terjadi. Yeremia 32 ayat 40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Dia meninggalkan tidak akan, ya, tidak akan membelakangi, melainkan akan berbuat baik pada mereka. Kalau sekarang ada tambahnya, aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saya mau tahu kalau dia bilang bisa meninggalkan iman dan diberikan ayat ini, dia mau ngomong apa? Jangan beritakan data saya ya. Ini hampir pasti saya pakai dalam debat itu nanti. Dia bilang bisa meninggalkan iman, tapi Allah bilang, aku akan taruh rasa takut dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Akankah kita langgar rasa takut itu? Lalu janji ini gunanya apa? Ngomong kosong kan? Inilah ajaran reform, saudara. Allah bukan cuma berjanji menyelamatkan, dia berjanji akan menolong mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan murtad. Seluruh session tentang gembala yang baik, Yesus sebagai gembala baik, saya tutup dengan kata-kata yang indah dari Loren Bednar. The saints in heaven are happier, but no more secure than are true believers here in this world. Orang-orang kudus di sorga lebih bahagia, tetapi tidak lebih aman daripada orang-orang percaya yang sejati di sini, di dunia ini. Orang yang masuk surga itu bahagia, sudah memang ya jelas, sudah tidak ada air mata, tidak ada apa, tidak ada dosa, lebih bahagia mereka daripada kita. Orang kudus yang sudah masuk surga, sudah mati sudah masuk surga, lebih bahagia ya, lebih aman tidak. Sama amannya. Kita belum masuk surga, tapi jaminan Kristus ini membuat kita sama amannya dengan yang sudah masuk surga. Yang sama surga bisa kami masuk neraka. Oh, Abraham bilang, antara engkau dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi. Sana mau ke sini, sini mau sana, dua-dua tidak bisa. Dua jalan, dua-dua tidak bisa. Jadi saudara yang di surga aman, ya, tidak bisa di surga lalu jatuh dalam dosa lagi lalu dibuang ke neraka, tidak bisa. Yang di surga aman, yang di dunia sama aman. Kalau urusan bahagia, bahagia mereka. Kalau urusan aman, sama amannya. Asal saudara orang percaya yang sejati. Saudara, saya berharap saudara pegang janji Tuhan ini, membuat saudara lebih bersyukur. Asal saudara orang Kristen sejati. Kalau belum Kristen, jadilah orang percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, jadikan ini sukacita saudara dan suatu dorongan untuk menyadari, aduh Tuhan begitu cinta aku ya. Bukannya diselamatkan, dijaga. Andai kalau enggak, tergantung aku pasti murtad. Tapi dijaga, tidak akan murtad. Supaya saudara lebih mengasihi Tuhan, lebih berjuang, lebih banyak belajar firman, lebih rajin dalam berbakti, lebih rajin melayani, memberikan persembahan dan melakukan apapun untuk Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu melakukan ini bagi kita. Orang Arminian menuduh kalau keselamatan dijamin, saya hilang.
kita justru dosa semua. Tidak. Sekalipun itu bisa terjadi kadang-kadang, tapi secara mayoritas, secara umum, menurut saya terbalik. Justru karena keselamatan dijamin, kita merasakan cinta Tuhan itu lebih hebat. Dan kita akan membalas mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, kita tidak akan lalu mau sengaja berbuat dosa. Tapi sebaliknya kita justru mentaati Dia, melayani Dia, dan sebagainya. Saudara, sekali selamat, tetap selamat. Itu ajaran reform. Percaya itu, jadikan itu sebagai kekuatan saudara dan sukacita saudara dan dorongan untuk makin hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.